Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Tersembunyi. Di sini pada video kali ini Kelas Tersembunyi akan membuat sebuah program, yaitu menu penjualan rumah yang bentuknya seperti ini. Programnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian akan menampilkan tabel dari database. Nah, ketentuannya seperti ini. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke NetBeans. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat project baru, Java Application. Kemudian kita pilih foldernya dan kita berikan nama dari projectnya. Misalkan aplikasi penjualan rumah. Oke, ini nanti aja. Finish. Nah, kita sudah masuk di projectnya, kita kecilkan dulu. Nah, yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah form baru, Gframe form. Namanya bebas, mungkin kalau saya bisa buatkan frame utama. Frame utama, kemudian package-nya kita buat aplikasi penjualan, gitu aja ya. Finish. Nah, di frame ini kita sesuaikan saja lebar sama tingginya. Kita klik 2 kali saja, kita buat lebarnya 650, kemudian tingginya 500. Nah, segini sepertinya cukup. Kemudian kita ambilkan menu bar. Kita cari menu bar. Nah, ini menu bar, kita seret saja ke sini. Kemudian kita ambil desktop pen. Nah, ini dia desktop pen. Kemudian kita seret sampai gini ya. Setelah itu kita klik kanan, change variabelnya jadi desktop pen gini aja. Oke, kemudian kita ubah si menu ini, edit text jadi login atau masuk. Nah, gini. Kemudian ini kita hapus saja. Nah, nanti di dalam menu login ini akan kita tambahkan sebuah menu, 3 buah menu item. Oke, kita tambahkan dulu. Add from palette, menu item. Nah, yang paling atas kita ubah jadi login. Kemudian di tengah kita ubah jadi logout. Dan yang paling bawah kita ubah jadi exit. Kemudian kita buatkan variabel-variabelnya. Misalkan exit ini kita ubah jadi menu exit. Kemudian yang logout ini kita ubah jadi menu logout. Yang menu login ini kita ubah jadi menu login. Nah, sekarang kita buatkan dulu fungsi dari si tombol exit ini ya. Kita klik kanan, berikan event action perform. Nah, di sini saya pengennya nih kalau kita mau keluar ada sebuah konfirmasi dulu ya. Jadi kita buatkan sebuah konfirmasi dialog. Pilih misalkan
option pen dot show konfirmasi dialog, dia ada di 0. Kemudian kita berikan pertanyaan keluar aplikasi, kemudian kita koma lagi di sini. Kita berikan string konfirmasi, kita berikan koma lagi, option pen that's okay. Oke, apa ya? Oke, cancel option. Kemudian titik koma. Nah, sekarang kita buatkan percabangan if pilih sama dengan option pen dot okay cancel option. Kalau oke, kita keluarkan programnya. Sistem exit 0 ya. Kemudian else-nya kita kembalikan lagi nih ke root panel, get root frame. Gini ya. Sekarang coba kita tes dulu, kita running. Oke. Nah, kalau kita tekan exit kemudian tekan cancel, loh kok ini keluar ya? Oh ini nih, sorry. Jadi di sini harusnya adalah OK option. Nah, coba kita running. Nah, di sini kalau kita tekan exit kemudian cancel, dia akan balik lagi ke sini. Tapi kalau kita tekan OK, maka dia akan keluar. Nah, gitu ya, bikin konfirmasi dialog. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah action perform dari si login ini. Nah, ini akan kita isikan untuk menuju ke kelas, menuju ke form login ya. Jadi kita perlu buatkan dulu si form loginnya, new internal frame form. Kalau teman-teman nggak ada, bisa klik di author ya, author, kemudian Java Swing form, kemudian C internal frame form, gini ya. Kita berikan nama login form, finish. Nah, di sini kita nggak perlu besar-besar, kita cukup 170 mungkin, ininya 350-an ya. Nah, di sini kita berikan title, di propertiesnya kita berikan title login, gini ya. Nah, akan muncul tulisan login seperti ini. Kemudian kita berikan sebuah label atau tulisan di sini saja bawahnya. Nah, misalkan 110, kita tulis username, kemudian bawahnya password. Nah, kemudian kita berikan text field. Di sini berikan panjang mungkin 150 dan password fieldnya kita taruh di sini panjang 150 juga. Edit text, hilangkan teksnya, kemudian buatkan variabelnya, misalkan username txt,
dan passwordnya kita ubah jadi password txt. Kita simpan. Kemudian di frame utama ini kita panggil si frame login ini. Caranya kita panggil si variabel dari desktop pane ini. Variabel ini kita panggil ini desktop pane dot remove all, jadi kita kosongkan si desktop pane-nya, kemudian kita panggil kelas si login form-nya. Login form ya, kelas ini login form. Login form kita buat variabel baru dengan nama login form sama dengan new login form gini ya. Kemudian login form kita set visibility-nya jadi true. Kemudian kita panggil lagi si desktop pane-nya. Pun kita berikan perintah tambahkan login form. Nah, setelah itu kita buat si menu login ini jadi aktif. Menu login dot set enable false, gini ya, set enable false. Kita coba running. Nah, di sini kalau kita klik menu login akan muncul sebuah form login ya. Kemudian menu login ini, tombol login ini akan aktif, dia nggak bisa diklik lagi nih kalau ini udah muncul. Gitu ya. Kita close. Nah, sekarang kita buat action perform dari si tombol lockout ini. Jadi kalau tombol lockout ini ditekan, maka desktop pane akan remove semua yang ada di dalamnya. Remove, kemudian kita panggil lagi si menu login. Panggil si login formnya. Atau kita bisa pastekan saja dari sini nih. Kita copy. Paste di sini. Nah, yang beda adalah tombolnya nih. Ketika ditekan, menu logout akan aktif. Jadi kita set enable-nya false. Tapi si menu loginnya dia nggak aktif nih. Jadi kita buat dia true. Di sini juga menu login kita biarkan saja seperti ini. Kemudian di bagian desainnya menu logout ini kita cari enable-nya di sini di bagian properties. Nah, enable ini ya kita hilangkan centangnya. Jadi begitu kita running, kita nggak bisa logout karena kita ada di posisi logout nih. Tapi kita bisa login. Nah, tapi ketika login, si logout ini harusnya aktif. Caranya gimana? Kita close dulu. Nah, si menu logout ini kita set enable-nya true.
Nah, sekarang coba kita running lagi. Nah, di sini logout sedang posisi aktif. Kalau kita tekan login, di sini logoutnya akan muncul. Ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat fungsi dari si form login ini menuju ke form baru kalau kita berhasil ya. Kita tinggal tambahkan si tombol login di sini. Kita close dulu, ke login form, kita buatkan sebuah tombol. Di sini kita tuliskan change variable name jadi login button misalkan. Nah, sekarang kita buat action performnya. Nah, di sini kita akan membuat form lagi nih. Kita buatkan form lagi agar ketika tombol login ini ditekan akan menuju ke form selanjutnya. Kita bebas internal frame form. Kita berikan variabel atau namanya kelas option menu misalkan ya. Jadi nanti akan ada pilihan menu di sini nih di si frame internal ini. Option menu. Nah, kita berikan di sini title-nya option menu. Nah, sekarang kita buat fungsi dari si tombol login ini. Kita definisikan dulu string username-nya. Misalkan kita gunakan kata admin sebagai username dan passwordnya kita gunakan admin juga. Terus kita buat percabangan agar kalau si username dan passwordnya ini sesuai dengan ini, maka baru bisa masuk ke menu login, masuk ke frame selanjutnya. Kita buatkan sebuah percabangan if username txt-nya kita ambil text, get text, kemudian equals, nah di sini equal username ya, equals username ini. Kemudian di sini kita berikan and dan password txt-nya get text equals password maka kita berikan pesan dulu g option pen show message null login berhasil. Kemudian kita akan masuk ke kelas option menu. Caranya gimana? Kita panggil dulu si option menunya. Option menu sama dengan new option menu. Kemudian kita set visible si option menu ini. Option menu set visible true, dan kita buat si
desktop pane dari tampilan ini, this desktop, this get desktop pane menambahkan add option menu. Kemudian si login ini kita dispose. Gini ya. Kemudian else-nya kita berikan di option pane show message username atau password salah. Gini ya. Sekarang coba kita login. Nah, ini dia. Kita login. Sekarang kita coba pakai cara yang salah dulu ya. Misalkan dan passwordnya kita isi sembarangan. Login, username atau password salah. Sekarang kita cara yang benar. Admin, login berhasil. Nah, menu ke option menu nih. Kita close dulu. Kita lanjutkan di bagian option menu. Tapi sebelum itu kayaknya kita harus konsisten. Kalau pakai bahasa Inggris semua ya. Jadi di frame utama kita rename. Kayaknya bisa nggak ya? Main frame. Kemudian kita refactor dulu. Nah, sekarang coba kita running. Oke, kita coba running lagi. Aman. Oke, aman ya. Sekarang kita lanjutkan di option menu. Kita akan diberikan pilihan penjualan dan tampil data. Jadi kita akan buatkan dua tombol di sini. Di sini dan di sini mungkin ya. Kita buatkan ukurannya 125. Ini 125, ini juga 125. Kita berikan teksnya penjualan rumah. Dan di sini kita berikan teksnya tampilkan data. Pet kanan juga pet kanan. Kita panjangin lagi nih jadi 170. Juga 170 ya biar imbang nih kanan kiri. Nah, gini. Kita preview desain kejauhan ya. Nah, sekarang coba preview. Nah, gini bagus ya. Sekarang kita ubah si variabelnya jadi show data misalkan. Kemudian ini kita ubah variabelnya jadi sell button. Si tampil data ini kita ubah jadi show data button.
button. Gini ya. Sekarang coba kita berikan action dari si penjualan rumah ini. Action perform. Dan kita juga buatkan action untuk si tampilkan data ini. Oke, dua-duanya udah ada. Sekarang kita ke tombol sell button dulu. Jadi di sini kita akan, ketika tombolnya ditekan, maka akan menuju ke form penjualannya. Jadi kita buat form lagi di sini, new internal frame form. Kita buatkan payment form. Payment form, kita isi title-nya jadi apa ya? Penjualan rumah. Atau kita isi dengan form penjualan gitu ya. Close, kemudian kita buatkan ukurannya jadi 650 mungkin ya, 650 dan tingginya 500. Nah, segini mungkin cukup. Kita lihat form penjualannya gini nih. Ada nama pemesan, harga tanah dan lain sebagainya. Sekarang coba kita buatkan semirip mungkin ya. Nama pemesan, harga tanah, area. Oke, di sini kita buatkan nama pemesan, harga tanah, area. Nama pemesan, $140, harga tanah, dan ada area. Samakan panjangnya. Nah. Kita buatkan text field, combo box. Mana nih text field? Di sini 140 aja. Text field. Nah. Combo box. Ini dia combo box. Kanan edit text, enter, kemudian ubah variabelnya jadi order name mungkin ya, txt, bebas lah, order name txt. Hilangkan teksnya, kita ubah variabelnya jadi price land mungkin ya, harga tanah, price land txt. Kemudian combo boxnya kita ubah variabel jadi area combo box. Setelah itu di bawahnya ada gambar nih. Gambar itu cara bikinnya adalah dengan JLabel. Kita taruh di pojok sini. Kita buat ukurannya mungkin segini kali gambarnya. Ya, misalkan gini lah ya. Kemudian kita ke icon. Iconnya nggak ada, kenapa? Karena kita harus taruh gambarnya di sini. Jadi kita ambil gambar dari mana aja bebas. Sekarang ini saya sudah siapkan gambar di sini, kemudian kita copy, kita masukkan ke folder kita nih, aplikasi penjualan rumah, src. Nah di sini klik kanan, paste. Nah di sini udah ada gambar rumah ya. Di sini sudah masuk gambarnya ini. Jadi
Kita taruh di sini, kemudian pilih icon. Kita cari, ini dia, rumah JPG. Oke. Ini jadi terlalu besar ya. Kita sesuaikan saja dengan gambarnya. Nah, kayak gini. Edit teksnya kita hapus. Nah, gini ya. Agak mirip lah. Lumayan. Ada harga bangunan, tipe rumah. Oke, kita coba bikin label harga bangunan di sini. Klik kanan, harga bangunan, tipe rumah kita gunakan label lagi, di teks tipe rumah. Kemudian kita atur dulu lebarnya nih, harga bangunan jadi 110. Ini juga kita samakan 110. Kemudian ada 3 tombol radio button. Misalkan kita dapat di sini 1, 2, 3, gini lah ya. Edit text ada 364554. Edit text ada tipe 36. Kemudian ada tipe 45 dan ada tipe 54. Nah, kemudian kita buatkan si button group ini ya. Button group, select ke sini. Kemudian kita lihat menu navigator di sini. Nah, di sini di navigator ini di other komponennya akan keluar sebuah button group nih. Kalau teman-teman nggak bisa lihat navigator di sini, kalian bisa klik Windows, kemudian navigator. Kita ubah si navigator ini jadi radio button, gini aja lah ya. Kemudian kita pilih si 3 ini. Kita masuk ke properties, kita pilih di button group, radio button. Oke. Ada text field, label text field, label text field. Oke, kita coba masukkan text field. Kita berikan panjangnya 140. Nah, segitu. Ada apa lagi ya? Label. Kita samakan. Ada text field lagi. Samakan. Ada label lagi. Ada text field lagi. Text field lagi. Nah, di sini kita kosongkan. Dan harga bangunan kita kira-kira mau buat variabel apa nih ya? Building price. Building price txt. Dan di labelnya di sini adalah luas tanah asli. Luas tanah asli. Edit text, kosongkan. Luas tanah itu bahasa Inggrisnya apa ya? Large aja kali ya. Large land txt.
Kemudian di sini luas tanah tersedia. Text field kosong. Kita ubah variabelnya jadi available land txt. Yang penting bahasa Inggris lah ya, soalnya saya nggak tahu. Kemudian ada harga, DP, lama cicilan. Oke. Di sini harga, DP, lama cicilan, harga, DP, lama cicilan, PPN, cicilan per bulan. PPN, cicilan per bulan. Harga, DP, lama cicilan, teks cicilan per bulan. Oh, apa ya? PPN kemudian cicilan per bulan. Sorry, kita ubah dulu. PPN PPN 10%. Cicilan per bulan. Oke, ada text field semuanya. Kemudian di lama cicilan ada label. Text field 1, 2, 3, 4, 5. Kita pepet kanan, kemudian geser ke kiri. Nah, geser kanan dikit. Label. Nah, di sini di teks bulan. Kemudian ada text box di sini. Sedikit kurang lebar nih. Text box. Nah, di sini setuju. Oke, tulisannya. Ada 3 tombol lagi di bawah. Button. Dari mana ya? Dari sini. Oke. Proses 100. Kita copy saja, kita geser. Copy saja, kemudian kita paste, geser. Paste lagi, geser. Jadi ada tombol proses, tombol simpan, dan tombol hapus. Kemudian di sini kita hilangkan teksnya, kita buatkan variabel jadi price txt, kemudian dp-nya kita hapus dan kita ubah variabelnya jadi dp txt. Lama cicilan itu installment. Jadi kalau lama cicilan jadi jumlah cicilan mungkin ya, installment amount txt. PPN txt, gitu aja. Cicilan per bulan, cuy, apa nih?
cicilan per bulan. So installment month gini aja ya, installment month txt. Combo box kita checkbox kita ubah variabelnya jadi agreement checkbox agreement cbx. Proses kita ubah variabel namanya jadi process txt. Kemudian simpan, kita ubah variabelnya jadi save txt. Sorry. Save button. Nah, di sini kita variabelnya jadi proses button ya, bukan proses txt. Kemudian dihapus, delete button. Nah, kita ubah dulu si item ini, si combo box ini. Kita pilih, kemudian kita ke properties. Si item ini kita pilih si modelnya, kita hapus. Biasa kita yang pertama berikan pilih gini. Kemudian yang kedua ada apa aja nih, ada apa aja. Bougainville. Area ada Bougainville, Melati sama Flamboyan. Bougainville, Melati dan Flamboyan. Oke. Setelah itu coba kita lihat tampilannya. Oh wait, ini kan dipanggil dari option menu ya. Kita panggil si cell si payment form ini ke sini ya. Atau kita ubah dulu dari cell button jadi payment gini ya, to payment button. Nah, kita di sini udah ada to payment button. Actionnya kita panggil kelas dari si payment form. Tapi sebelum itu kita ke payment form dulu. Di sini penulisannya sebaiknya kalau kelas itu gunakan seperti ini ya. Kita P gini ya, P besar, payment form gini ya, refactor. Nah, kita panggil kelas si payment form ini, payment form. Ini adalah nama variabel sama dengan new payment form. Nah, ini adalah nama kelas ini ya. Kemudian kita set visibility-nya. Set visible true. Kemudian this get desktop pen add payment form. Kemudian this dispose pamen payment. Sekarang coba kita running, login, kemudian sini admin login, berhasil. Sekarang coba kita ke penjualan rumah. Nah, udah muncul nih penjualan rumahnya. Kita bisa lebarkan gini ya. Oke, di sini udah ada Bougainville, Melati, Flamboyan, ini gabung ya. Kita coba edit lagi. Kita close dulu. Kemudian kita ke mainframe, desainnya kita lebarkan lagi biar memungkinkan 710. Oke. Close dulu. Bawahnya kita tarik lagi dikit ya. 520. Simpan.
Kemudian di payment form, nah di sini nih, nah ini nih nggak di enter ternyata. Nah jadi gini ya, Bougainville, Melati, Flamboyan. Oke, coba kita running lagi. Login, admin, login berhasil. Penjualan rumah, nah udah bagus nih. Gini yang bener nih, misalkan Flamboyan, tipe. Ya gini ya, ini belum bisa kita papain. Close. Ini juga kita close, kita lihat ketentuannya nih. Jadi kalau area Bougainville harga tanahnya 500.000 dan harga bangunannya 90 juta. Oke, harga tanah 500.000, harga bangunan 90 juta. Jadi kita buatkan sebuah event di sini. Action. Nah, di sini nih kita buat percabangan atau switch ya enaknya. Kita buatkan switch aja nih. Area combo box dot get selected index. Nah di sini nih case yang ke-0 nih, biasa nih case yang ke-0. Kalau case yang 0 kita nggak akan ngubah harga ini ya, harga tanah, harga bangunan kita nggak akan ngubah. Price line txt, building price txt. Oke. Case yang 0. Jadi di case ke-0 ini kita buat si price line txt nya set text nggak ada nih, kosong. Kemudian di apa tadi, building price txt nya juga kita set text-nya adalah kosong. Gini ya. Kemudian break, kemudian di case 2 nya kita copy saja dari sini nih, 2 kita copy, kita paste di bawah ya, 0, 1, 2 default. Oke, jadi case 0, 1, 2 dan di sini adalah default. Jadi kalau case ke-1 itu adalah Bougainville, harga tanah 500.000, harga bangunan 90 juta. Jadi price line-nya 500.000 dan harga ininya 90 juta. Kemudian case kedua adalah Melati, 600.000 dan 120 juta. 600.000 dan 120 juta. Yang ketiga adalah Flamboyan, 700.000 dan 150 juta. 700.000, 150 juta. Nah, oke, kita coba running. Login, admin, login berhasil. Coba nih, Bougainville 500, 600, 700. Oke ya, pilih, hilang nih. Oke, kita tutup.
Kemudian kita buatkan action dari si radio button ya. Dari radio button nih, type 36 kita buat event action perform. Mana nih? Oh, kita belum buat variabel. Kita buat variabelnya dulu. T36 misalkan. T36 radio button. Sama ini juga tinggal kita ubah T45 radio button. Yang bawahnya juga kita ubah jadi T54 radio button. Oke, action performnya nih T36. Kita lihat ketentuan nih. T36 90, T45 120. Luas tanah asli. Oke, luas tanah asli itu ini ya. Large len txt. Oke, kita tinggal taruh saja large len txt dot set text. Luas tanah aslinya berapa? 90. Oke. Kita buatkan di si type 45 ini. Klik kanan, event action perform. Large len txt dot set text 120. Dan si 54 ini action performnya large len txt dot set text berapa nih? 140. Nah, sekarang coba kita running login. Oke, 90, 120, 140. Oke, nice ya. Nice. Kelas. Sekarang kita buat apa nih? Oke, ada tombol apa lagi nih? Nah, kita mau buat nih si harga biar si angka-angkanya ini tulisannya ada di sebelah kanan. Caranya kita pilih, kemudian kita tekan Ctrl plus klik mouse di sini, kita pilih semuanya nih. Kemudian di horizontal alignment di bagian properties ini kita ubah jadi right ya. Nah, sudah. Setelah itu kita buatkan fungsi dari tombol hapus dulu mungkin ya, biar terlihat lebih mudah ini tombol hapus. Event action perform. Nah, di tombol hapus ini kita buatkan semuanya dikosongkan ya. Jadi ada order name txt, kita set teksnya kosong. Kemudian di bawahnya tuh ada price len, ada price len txt dot set text kosong. Kemudian ada price, building price, atau sebenarnya kita bisa lihat di sini sih, ada building price txt dot set text 0. Kemudian ada large txt dot set text-nya kosong. Available len set text-nya
kosong juga. Kemudian ke dp.txt, set text-nya kita kosongkan juga. Ada installment amount dot set text-nya kita kosongkan. Kemudian ada installment satu lagi, installment month, set text kosong. Kemudian ada apalagi nih, installment ppn txt.setText. Kemudian ada area combo box dot get selected index. Mana tadi? Get selected index-nya ke 0 gini ya, get selected index 0. Kok ada error ya? Set selected index, harusnya set selected index 0. Kemudian si button group dari radio button ini mana ya? Nah, jadi di sini ada ini nih, si button group ini. Radio button dot clear selection. Kemudian nanti kan ada checkbox ya. Jadi si checkbox ini namanya agreement specs. Kemudian kita set selectednya false ini ya. Terus ada apa lagi nih? False, semua kosong, ini kosong, 0, false. Oke, kayaknya udah sih. Sekarang coba kita running. Login admin. Login berhasil. Nah, misalkan kita isi sembarang nih, luas tanah. Misalkan kita isi sembarang dulu ya. Nah, ini kita tekan hapus nih. Wih, hilang semua. Oh, ini harga nih, belum nih. Harga, oke, kita close. Harga itu namanya price txt. Nah, kita taruh di atas ini ya. Price txt set text gini ya. Oke, price txt-nya sudah. Coba kita running. Oke, kita lihat. Isi sembarang. Hapus. Hilang semua. Kita udah bisa bikin function dari atau action dari si tombol hapus ini. Udah berfungsi dengan baik. Kita buat lagi si tombol proses ya. Tombol proses. Action perform. Nah, di tombol proses ini mungkin agak sedikit ribet. Nah, sekarang coba kita lihat di sini harga. Harga ini adalah harga tanah dikali luas tanah tersedia ditambah harga bangunan. Nah, tapi nih luas tanah tersedia kita masih belum punya nih. Jadi gimana cara ngitungnya? Luas tanah tersedia itu. Jadi luas tanah tersedia itu luas tanah asli dikurangin ukuran bangunan nih.
Jadi misalkan kalau luas tanah aslinya 90, kemudian tipe rumahnya 36, berarti 90 kurangi 36 gitu ya. Jadi kita akan buatkannya di radio button. Kita buatkan di radio button, misalkan radio button 36 T36. Jadi di sini kita buatkan agar si radio button ini baru bisa jalan kalau si combo box ini ada item yang terpilih. Jadi kita buat percabangan, ini hapus dulu. If area combo get selected indexnya 0 atau enggak ada yang terpilih. Kita buatkan pesan di option pen. Message dialognya pilih area terlebih dahulu, gini ya. Pilih area terlebih dahulu, kemudian kita hilangkan si combo box, si radio button yang terpilihnya. Jadi radio button dot clear selection. Nah, kalau itu semua sudah terpenuhi, kita baru bisa jalankan si radio button nih. Misalkan tadi luas tanah asli ini kan large land ya. Jadi si large land-nya set text 90. Kemudian available land-nya tadi apa sih namanya? Available land txt-nya .set text 54. Di sini kenapa 54? 54 ini adalah ukuran tanah dikurangi ukuran si luas bangunan ini. Luas tanah dikurangi ukuran luas bangunannya, jadi 54. Kalau nggak percaya, hitung aja sendiri. Terus, nah untuk menentukan harga ini kan, kita harus hitung dari si luas tanah tersedia dikali harga tanah ditambah harga bangunan. Jadi caranya kita buatkan variabel long aja karena kita angkanya akan banyak. Long misalkan land price sama dengan variabel ini nih, apa nih? Price land. Jadi si land price ini adalah kita parsekan si nilai dari price land txt.getText. Nih, kita parsing, kemudian kita juga butuh building price. Building price sama dengan kita parsing nilai dari si building txt.getText-nya. Kemudian
available. Available land itu kita parsing dari available land txt ya. Kemudian kita akan menghasilkan sebuah total price atau total harganya. Nah, sekarang seperti yang saya katakan tadi, total harga ini adalah luas tanah tersedia dikali harga tanah ditambah harga bangunan. Luas tanah tersedia itu available land dikali harga tanah, land price, kemudian baru ditambah building price, atau harga bangunan. Building price. Building price. Nah, gini ya. Sekarang kita tinggal keluarkan atau kita tampilkan di harga. Di text field harga. Namanya price. Atau kita ubah variabelnya jadi total price ya. Jadi total price txt. Jadi kita bisa di sini total price txt-nya kita set text plus total price. Nah, gini. Kita simpan. Nah, nggak ada error ya. Selanjutnya kita kopikan juga ke radio button yang lain. Kita samakan saja. Copy. Paste sini. Yang membedakan adalah ini nih. Large length-nya. Kalau misalkan si tipe 45 itu 120. Mana nih tipe 45, ininya 120, berarti ya, tanah tersedianya adalah 120 kurangin 45. Berapa nih? 120 kurangi 45. Kita hitung nih. 75. 120 kurangi 45, 75. 75. Oke, kita paste lagi di sini nih. Di sini kan besarnya adalah 140. Kemudian 140 kurangi 54. Kita clear dulu. 140 kurangi 54. Berapa nih? 86. Oke, cukuplah ya. Kalau saya salah kalian bisa hitung sendiri nanti. 86. Oke, kita coba run. Login. Login berhasil. Penjualan rumah. Pilih area terlebih dahulu. Oke. Bikin fill. 45. Ya, ini udah tertera nih harganya langsung. Oke, begitu ya kawan-kawan. Nah. Hapus. Nah, sekarang kita akan membuat
action atau melanjutkan action dari tombol proses. Kita cari tombol proses button. Jadi kita akan buat sebuah percabangan. Kalau si harganya masih kosong, kita nggak akan bisa nih ngelanjutin tombol proses. Jadi kita harus ngisi si harga. Dan kalau DP-nya juga masih kosong, kita juga belum bisa. Dan kalau lama cicilannya masih kosong, kita juga masih belum bisa nih ngeproses. Jadi si 3 item ini kita centrangin di tabelnya, kita hilangin nih di bagian properties. Hilangin, jadi nggak bisa diedit. Di luas tanah, nah di sini nih di harga tanah, harga bangunan, luas tanah asli dan luas tanah tersedianya kita bikin editable-nya juga jadi enggak ya, jadi enggak, centrangnya hilangin, jadi nggak bisa diedit, cuma otomatis dari si pilihan-pilihan ini. Kemudian selanjutnya kita buat, kita simpan dulu. Kita buat si tombol proses ini percabangan. Jadi if total price-nya get text kosong, kalau total price-nya kosong, kita munculkan sebuah message, dialog. Pesannya adalah pilihan belum lengkap gitu ya, pilihan belum lengkap. Kemudian else if kalau DP-nya belum diisi, jadi dp txt.getText is empty. Kalau DP-nya belum diisi, maka pesannya adalah DP harus diisi. Kemudian kalau total atau cicilan yang diinginkannya masih kosong, jadi installment masih kosong, kita juga buat sebuah pesan pesannya isi jumlah cicilan yang diinginkan, misalkan gini ya. Nah, baru setelah itu semuanya kita buat nih proses dari si tombol proses. Nah, kita kopikan saja beberapa codingan dari sini nih, dari long ini. Kita copy dari si radio button ini, kita copy, kita paste di sini nih. Kemudian di sini kita tambahin dp gini, dp sama dengan long dot parse long dp txt dot getText, koma, kemudian jumlah cicilan installment amount sama dengan long dot parse long installment amount txt dot getText. Kita rapikan total price, kemudian ada ppn
Dan ada cicilan per bulan ya, installment per month, cicilan per bulan. Lama cicilan, PPN, cicilan per bulan. Oke. Ini close saja nih. Kenapa kita ambil total price? Karena kita akan menghitung PPN. Jadi total price sama dengan sama kayak ini nih. Total price sama dengan available land. Gini ya. Paste. Gini, kemudian PPN sama dengan total price dikali 10 dibagi 100 ya, 10% PPN-nya. Kemudian installment per month. Installment per month itu cicilan per bulan adalah total price ditambah PPN kemudian dibagi ini nih, installment amount. Installment harusnya L-nya 1 aja sih. L-nya 1 berarti koma. Installment per month. Mana nih installment per month? Nih, installment per month. Kemudian di sini installment per month. Installment per month. Gitu lah ya. Kemudian kita berikan nilai ke ppn txt.setText sama dengan plus ppn, kemudian installment per month, installment monthnya setText plus install per month. Coba sekarang kita running, apakah berhasil? Admin penjualan rumah, namanya misalkan Andrew, gini aja lah, bebas namanya, tipe misalkan DP. Oh, ini harus bisa di sini ya DP nih, kita cancel dulu. Jadi DP dan lama cicilan itu harus editable nih, editablenya. Nah, oke nih, kita running. Gini ya teman-teman, harus teliti ya kalau mau ngikutin tutorial ini, soalnya banyak codingan mungkin yang kalau kita nggak teliti bakal jadi sebuah error gitu. Gini, harga udah tertera, DP-nya misalkan 20 juta, kemudian kita mau nyicil selama 36 bulan, kita proses. Nah, PPN-nya 10%, bener ya. Kemudian lama cicilannya adalah segini nih. Oh sorry, cicilan per bulannya adalah segini. Oke. Nah, tapi di sini nih, kalau kita mau ngubah tipenya misalkan ya, itu di sini masih tulisan yang lama nih. Kita pengennya kalau kita ubah tipe
maka di sini HA, DP dan cicilannya akan kosong. Jadi gimana caranya? Kita ubah di radio buttonnya di T36 nih, T36 dulu. Nah, di sini kita buat si total price txt-nya kita set text kan kosong, kemudian DP-nya kita set text kosong juga, kemudian ada ppn txt-nya kita set text kosong, dan installment amount-nya set text kosong gini ya. Kita copy, kita terapkan juga di radio button yang lain. Rapikan ini juga ya, rapikan. Nah, sekarang coba kita running lagi. Login. Isi sembarang dulu. Kok harganya belum muncul ya? Oh, sorry. Di sini berarti total price-nya kita jangan ditulis total price-nya. Total price kita hapus. Total price kita hapus. Nah, kita close, kita running ulang ya. Oke, kita pilih. Nah, ini udah ada nih. Kita isi namanya. Proses DP harus diisi 20. Lama cicilan 12 bulan proses. Nah, sekarang coba kalau kita pilih tipe yang lain. Nah, ini akan hilang nih. Kecuali ya ini lama cicilan. Jadi kita close, kita tambahin si lama cicilan installment amount txt dot set text. Nah, kita kopikan, kita paste di sini. 45 dan tipe 36 sini ya, tipe 36. Kita running lagi. Oke, penjualan rumah DP misalkan 20 juta, lamanya 12 bulan proses, terus kita ubah tipe. Nah, hilang semua nih. Nah, ini ya yang benar ya. Oke, kita sudah berhasil. Terus kita mau buat kalau si combo boxnya kita ubah, nanti si ini semua juga harus kosong ya. Jadi misalkan gini. Jadi tadi kan seperti ini. Misalkan seperti ini ya.
Terus kita pengen nih kalau kita ubah ini, sini juga kosong semua nih. Kalau kita ganti semua yang di sini kosong lagi. Kali ini kan gak nih? Kan nilainya masih sama. Jadi nggak ngitung otomatis. Nah, sekarang kita buat, kalau si itemnya kita ubah, semua data di sini hilang nih, kosong. Nah, caranya seperti ini. Kita masuk ke area combo box. Nah, di sini kita tambahkan si button radio button clear selection. Di sini clear selection, kemudian si ini itu semuanya juga kosong ya. Biar lebih cepat kita dapatinya di tombol clear nih, clear. Tombol delete, sorry. Di tombol delete kita ambil nilai si ini nih, large sampai ppn ya. Kita copy ke sini, kita rapikan. Kemudian kita buat si agreement-nya. Set selected files. Gini ya. Kita copy dari radio button sampai agreement, kita copy ke case 2. Ke case 1, case 2. Kemudian ke default juga. Nah, coba kita running lagi. Oke, kita coba. Jadi kalau ini kita ubah pilihannya, maka semuanya akan hilang nih, sampai sini. Termasuk dari si agreement ini. Nah, gitu ya. Oke, kita buat tombol combo box sudah sesuai fungsinya. Radio button juga sudah. Sekarang kita buat si agreement ini nih, fungsinya buat apa. Kita tutup dulu. Kita ke agreement. Nah, kita buatkan sebuah event action perform. Nah, di agreement ini kita cuma buat sebuah option atau apa ya, percabangan agar yang mengharuskan si form tadi harus sudah mempunyai nama pembeli, kemudian sudah ada harga, sudah ada ppn, seperti itu ya. Jadi caranya kita buat percabangan if order name dot get text is empty. Jadi kalau namanya kosong, kita buatkan sebuah dialog, pesan dialog, pesannya berupa nama pemesan harus diisi. Kemudian kita buat percabangan lagi, else if ppn txt. Jadi kalau ppn udah ada, berarti
si harga udah pasti ada ya. Dot get text is empty. Kalau kosong kita buatkan pesan. Pesannya tekan tombol proses terlebih dahulu. Terus kalau checkbox ini kalau checkboxnya sudah tercentrang, berarti kalau sudah tercentrang ya kita berikan pesan. Jadi kalau sudah tercentrang terus ditekan lagi, kita buatkan sebuah dialog. Sorry, ini kalau belum dicentrang terus kita centrang, maka pesannya adalah pemesan menyetujui gitu ya. Kemudian kalau sudah tercentrang kemudian ditekan lagi, maka pesannya gimana nih? Pesanan belum disetujui gitu ya. Sekarang coba kita running. Login, admin, login, penjualan rumah, namanya Naruto, kemudian dia beli Bougainville tipe 36 dan dia DP 20 juta dengan cicilan 24 bulan atau 2 tahun. Kemudian kalau misalkan ini langsung dicentrang, tekan tombol proses terlebih dahulu. Oke. Tapi ini centrang nih. Gimana biar setelah itu centrangnya hilang? Kita close dulu. Tekan tombol terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahkan nih. Kita tambahkan agreement .set selected false ya. Pemesan menyetujui. Dan di sini kita tambahkan set selected true. Di sini juga sama. Agreement agreement .set selected false. Di sini juga agreement .set selected false. Coba kita running lagi. Geser dulu. Setujui. Tombol proses harus ditekan terlebih dahulu. Oke, nah ini hilang kan. Sekarang kalau namanya nggak ada, nama pemesan harus diisi. Oke. Tombol
tekan tombol proses terlebih dahulu. Oke, proses. 7. Pemesan menyetujui. Oke. Pesanan belum disetujui. Oke. Nah, seperti itu ya. Juga hilang. Clear. Nah, kira-kira kita sudah berhasil nih teman-teman membuat sebuah payment form penjualan dan beberapa menu form, beberapa internal frame, nah untuk tombol simpan sendiri nanti akan kita buatkan sebuah database dan kita buatkan sebuah frame internal baru yang isinya adalah hasil dari penjualan ini ya. Dan kita akan buatkan fungsi dari tombol simpan, cara menampilkan, cara menambah data ke dalam database, cara menampilkan database ke dalam table, ke dalam frame, dan cara menambah data dari dalam form penjualan ini ke database. Nah, kemudian di bagian option menu, di tampil data ini, kita akan buatkan frame baru atau internal frame baru untuk menampilkan data dari payment form yang akan kita simpan ke dalam database. Tapi, kita akan melakukannya di video selanjutnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau punya cara yang lebih baik, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.